Mak mau. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Haji Sayuri. Masih di Sardija Bonsai ya. Hari ini saya ada di rooftop. Kebetulan mumpung lagi santai. Kita pengen spill bonsai-bonsai yang ada di kediaman kami di sini ya. Di Sardija Bonsai tentunya. Ada beberapa spesies yang akan kita spill. Dari anting putri, sianci, dan juga ada siang simur. Kita spill dulu yang dekat-dekat. Mudah-mudahan jadi referensi atau rujukan buat rekan-rekan para pecinta bonsai ini. Di mana saja berada. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, nih, masih anting putri ya. Anting putri, baru kita beres-beres kemarin, terubus sudah keluar lagi semua. Terubusnya. Ini baru 2 mingguan. Kemarin habis kita press, kita pruning, kita wearing sebagian. Udah keluar lagi terubus-terubus. Kita sedikit buang-buangin aja ya. Yang kira-kira nggak kepakai karena menghambat juga sih, menghambat buat nutrisi yang kemakan yang kita gunakan yang biar cepet gede. Jadi kalah sama tunas-tunas yang baru. Karena kalau tunas-tunas yang baru itu biasanya makin subur banget gitu, begitu keluar terubus langsung subur. Makanya kita sekalian lewat, sekalian kita spill, kita bersihin tunas-tunas atau terubus yang nggak kebakaran kita pakai. Oke. Ini keseluruhan media itu buat para pecinta bonsai, terutama para pemula yang kita pakai untuk keseluruhannya kita pakai sekam bakar, sedikit sekam mentahnya, terus pakai ini tanah dari pembakaran. Jadi kita ada di bawah ada tempat kita bikin kobangan ya. Ada sampah-sampah hasil pruning, hasil potongan-potongan yang kita kerjain di sini itu kita kumpulin, kita bakar, dipakai kita ke sini tanahnya. Jadi ya sedikit penghematan, jadi kita nggak usah nyari-nyari tanah kemana-mana. Lumayan lah, ini usia sekitar 2 tahunan, kurang lebih. Dari kemarin kita cangkok segede rokok, sebatang rokok. Ini kita cuman kan pertamanya dari cangkokan itu kita turunin dulu ke grounding. Di ground dulu ya, di kebun. Udah kita kasih gerakan, baru kita masukin ke pot plastik sini ya. Biar lebih perawatannya lebih enak, lebih efektif, lebih efisien. Ini yang pertama, kita lanjut. Banyak lumayan pohon-pohon anting kita yang kita taruh di atas nih. Karena nggak ada lahan lagi di bawah, kita pergunakan rooftop atau daks di atas rumah ya. Nah, kita meminimalisir tempat aja. Ini udah diprogram semua akarnya. Nah, kita cek buat rekan-rekan para pecinta, terutama nih yang suka anting putri. Mungkin bisa jadi rujukan ya. Nah, usia masih 2 tahunan lah, kurang lebih. Malah belum. Tapi udah lumayan, kerangka udah ada. Tahapan-tahapannya udah enak. Konstruksi akar, alhamdulillah kita ke program akar semuanya, jadi nggak usah diragukan lagi. Oke, kita lanjut ke masih anting putri yang lain ya. Nih juga sekalian kita lewat, sekalian kita bersihin. Nah, kita cek sedikit akarnya ya. Kadang-kadang kan menghambat banget kalau ini tunas-tunas ini nggak di akar. Kecuali kalau kita misalnya mau ada penempelan. Misalnya nggak ada, contoh sedikit ya. Misalnya di sini nggak ada cabang. Kita bisa tarik yang ini buat nempel di sini karena ini udah lengkap cabangnya. Jadi nggak usah, malahan gitu menghambat. Kita buang-buangin aja cabang-cabang yang kecil yang kira-kira bakal menghambat nantinya. Yang jelas nggak kepake dah gitu ya. Terutama yang di bawah ini, yang di akar. Oke, biasanya selalu subur kalau ini. Pasti keliling kalau anting putri, tiap kelilingnya juga pasti ada yang numbuh.
di akar-akarnya. Nah, pas selip-selip begini kita buangin aja buat menghemat nutrisi, biar fokus nutrisinya diserap sama tunas-tunas ataupun cabang yang kita pergunakan, yang mau kita pakai ya. Kita lanjut lagi. Yuk, mudah-mudahan buat para pecinta bonsai, terutama para pemula, bisa jadi saling belajar lah, pembelajaran. Karena kita juga sama-sama belajar untuk ini. Ya, alhamdulillah kita di sini tuh yang mendominasi 3 spesies pohon. Anting putrinya lumayan, adalah banyak sih, terlalu banyak sih enggak. Sianci juga sama saing simbur. Nanti kita spill juga yang lainnya ya. Kita ke anting putri dulu aja karena kita kebetulan berjajarnya nih anting putri. Jadi pisahin biar perawatannya enak. Anting putri dulu sehari misalnya. Apa 2 hari gimana kelarnya aja. Baru itu baru pindah ke pohon yang lain, ke spesies yang lain. Kita bersih-bersih aja. Ini buang-buangin aja tunas-tunas yang nggak kepake, yang jelas menghambat pertumbuhan tunas emang yang mau dipergunakan. Oke, lumayan sedikit rapi. Nah, ini depannya nih. Kita cek akarnya. Lumayan akar-akarnya karena semua udah program dari kemarin awal, dari cangkukannya ini juga kita lepas cangkuk, kita taruh di grounding, langsung kita program dulu ya. Banyak trik, banyak cara lah untuk programnya. Yakin para cinta bonsai juga udah pada tahu lah cara program akarnya. Ini gaya layan. Sedikit. Ini paling nantinya ke twin. Ada 2 mahkota nanti di sini, 1 di sini. Itu ya, mirip cemara yang mirip cemara yang Bandung. cemara udang yang base in show. Iya. Ini base in apa ya? Base indoor. Terbaik di dalam ini ruangan. Nah, kita buang-buangin. Ini kalau kurang selektif, tuh sampai rumput aja naik ke atas. Makanya harus sering dirawat, sering dilihat, sering dibetulin. Cahaya juga Pak Ji. Iya, kadang-kadang kan sinar matahari nggak bisa masuk. Terus suka datangnya jamur-jamur ataupun gulma-gulma. Nah ini termasuk gulma. Rumput kok ada di ketek nih, di cabang, di belokan cabang. Ini kan gulma pengganggu, bener-bener. Makanya harus selektif, harus benar-benar rajin rawat. Makanya gini, kesabaran, ketekunan, keuletan, dan kemerdekaan. Jadi nggak nyambung kemerdekaan. Kita sambil bersih-bersih aja ya. Kita lewat. Ini mumpung hari libur, kegiatannya kosong, nggak ada kerjaan yang urgent banget. Kita spill ya. Mudah-mudahan nih jadi pembelajaran juga buat saya. Mudah-mudahan jadi referensi juga buat rekan-rekan para pecinta bonsai. Oke, kita bersih-bersih aja. Nih. Tuh kan nyempil-nyempil, udah kayak apa nyempil? Tunas-tunas yang gini kan. Tuh kan kalau kealingan, semut aja bisa bersarang di dalamnya. Makanya harus benar-benar selektif, harus benar-benar diperhatikan cara kesehatannya, cara perawatannya, terutama dari botaninya. Usia segini, pemupukannya gimana, gitu kan, harus benar-benar diperhatikan lah, biar dapat hasil yang maksimal. Ini semua hasil dari kebun kemarin, baru ngangkat beberapa bulan. Kita taruh di jolang sini. Lebih enak kalau di jolang ini kan, cara perawatannya. Cik urang surang mah teu kudu asruk-asrukan ka kebon gitu. Oke, sedikit bersih. Kita cek lagi yang lain. Wah ini
Kalau di sini anting putrinya mudah-mudahan sih berharap di small semua. Ya nggak ribet, nggak terlalu berat bawanya. Kalau ikut pameran juga nggak terlalu mahal. Bayar pendaftarannya ya multi ngirit lah. Tempatnya juga bisa ngirit, hemat. Jadi satu steger ke sini itu bisa 1, 2 sampai 10. Coba kalau misalnya kita ada di pohon-pohon yang gede-gede, medium ke atas dah. Paling muat 5 apa 3 gitu kan. Nah, kalau ini dengan ukuran small bisa muat banyak. Enak lihatnya kalau subur-subur gini. Seneng, seger pagi-pagi siram, kita siram. Ya, bawaannya seger enak. Sambil ngopi, kita nyiram juga enak. Kalau kelihatan subur-subur ya. Tapi kalau misalnya stuck, nggak ada pergerakan, daunnya kering kerontang, udah dah, jadi males. Ingin juga nyiramnya pakai air panas deh. Yuk kita lanjut, sedikit bersih lumayan lah. Nih agak ceper nih. Masih di anting putri. Kita cek sambil cek-cek akar ya. Barangkali nanti ada yang tumbuh nggak keruan, akar-akar kita buangin aja. Ini kayak yang ini sedikit. Ini kan ada akar. Tumpang tindih artinya. Kita buang aja. Emang kita nggak pergunakan nanti juga ya. Walaupun itu menambah apa? Tarikan. Maksud tarikannya itu bisa pakai jalur buat makan nutrisi buat narik ke atas. Tapi kan nanti kita malah udah gede, tumpang tindih, menghambat ke bakar yang kita pakai, yang mau digunakan, yang mau kita pertahankan. Sekalian kita buang nih tunas yang ada di ketek, yang ada di bawah, tunas yang ada di bawah, yang yakin gak bakalan kita pakai. Ada perumpukan tunas di sini juga nih, bakal menghambat cabang yang kita udah arahkan, bakal terhambat ya. Kita buang aja. Oke, siap. Depannya sini. Udah kelihatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 ya, lumayan ya. Sambil kita lewat, kita cek lagi sedikit akarnya ya. Tuh kan banyak rumput-rumput di sini. Ini kan gulma. Kalau rumput gini nempel di sini. Atau gulma itu apa? Yang nggak bermanfaat lah, tumbuhannya pengganggu kayak parasit. Tumbuhan yang bermanfaat, manfaatnya cuman manfaatin ini doang, pupuk-pupuk yang ada di sini dimanfaatin sama dia. Kita buang-buangin. Kita tetap ada apa pupuk yang kalau biasanya kalau udah di bak gini, kayak apalagi kalau udah di pot jadi, hampir rata-rata kita pakai ada beberapa produk, nggak usah kita sebut ya, takutnya jadi endorser. Beberapa produk yang kita pakai untuk tanaman bonsai yang udah ada di pot ataupun yang ada di kayak di bak plastik ini. Ini kelihatan ada butiran-butirannya ya. Itu kayaknya wajib deh. Karena media dibatasi kalau udah di gini ya. Apalagi kalau udah di pot jadi, udah di pajangan. Nah, lebih sempit lagi, perlu benar-benar nutrisi yang stabil. Nah, kalau di alam kan akar kemana-mana nyarinya. Bisa nyari makan kemana-mana. Kalau di sini karena media yang sangat sempit, tempat juga yang kecil, jadi benar-benar harus diperhatikan untuk kesuburan pohon. Tetap kita harus pakai pupuk yang benar-benar diperlukan. Untuk para pecinta bonsai, pastilah tahulah beberapa jenis pupuk yang gak usah kita sebut untuk udah familiar banget pupuknya. Usah disebut ya, Dekastar aja. Gromosom, Anderson. Oh banyak lah. SPK juga bisa dipakai lah. Lumayan sedikit cantik kalau udah dibersihin.
Nah, nanti kita karena tunas-tunas yang tulis ini belum pada besar-besar, karena belum ada percabak, baru ada lengan aja. Nanti kita pilih lagi tunas-tunas yang mana mau kita pakai sambil nunggu agak gede dikit, sambil kita mengarahkan nanti pakai kawat ataupun wearing. Kita lanjut ya buat para pecinta bonsai. Yuk, sambil ngopi, sambil santai di rumah, sambil ngerokok mungkin. Saya mau spill beberapa pohon aja ya untuk anting putri. Oke, sekalian kita lewat, sekalian kita bersih-bersih. Bersihin gulmanya, rumput-rumputnya yang nggak pernah aku pakai. Cuman ini rumput-rumputnya nggak bergoyang. Cie, cuma habit gak ada, rumput bergoyang. Ada lagi, kalau malam-malam suka bergoyang. Nah, yang punya rumput itu mah. Nah, kan lumayan rumputnya kita udah sedikit bersihin, udah kelihatan yang kita buang. Ini dari akar-akar pasti deh. Kalau akar ngegantung begini biasanya pasti bakal keluar tunas baru. Ini kenapa nggak dibuang? Untuk masih menarik. Nah, masih ada tarikannya ya. Udah biarin lah. Nanti makanya kita ada potong, akan kita potong, kita gunakan yang bawahnya, yang ke sini. Ini kalau perlu nutrisi ke atas, penyuburan. Kita biarkan saja. Saat kita selektif, buang-buangin tunas-tunas yang ada di bawah, yang nggak bakalan dipakai, yang mengganggu nutrisi ke atas. Banyak ini tunas-tunas yang gini. Kecuali kalau kita mau pakai nggak apa-apa, bisa juga nggak usah dipotong buat nanti penempelan-penempelan cabang atau anak cabang yang nggak keluar terubus, bisa dipakai ya nanti ya. Tinggal ditaruh aja, nggak usah dipotong. Oke, ini juga kayaknya nggak dipotong semua. Bisa nanti karena depannya di sini, bisa nanti buat background ya, buat belakangnya. Kita pilihin aja yang di bawah ya, kita buangin. Nanti yang ini ada 3, biarin aja dulu, kita tunggu besar. Nanti buat backgroundnya. Nah, ini depannya, ini 1, 2, bisa ini pakai background. Oke, kita lanjut. Masih di anting putri. Pasti setiap tempat tuh ada gulma, ada rumput. Ini benar-benar akan mengganggu. Nutrisi dimakan sama dia, nggak dimakan sama ini. Direbutan lah. Parebut hakaneun cek kurang Sunda. Kita bersih-bersih lagi. Terubus yang nggak kepake, yang ada di tiak-tiak gitu. Celah-celah kita buang-buangin juga. Yang ada di bawah yang bisa mengganggu. Nih kalau ini paling nanti nunggu agak gede dikit, bisa dipilih, bisa diarahkan. Yang mana yang mau kita pakai, yang mana yang mau nggak kita yang harus kita buang. Yang jelas kita bersihin dulu yang ada di bawah aja. Tuh, kalau nggak dibersihin jadi sarang semut. Oke, lumayan bersih. Dari sini nih, rencananya ini depannya. Keren. Akarnya program semua. Udah adalah keliling-keliling dunia. Oke, kita lanjut. Wih, ada kecil, mame, tapi rumputnya paling banyak. Rumput-rumputnya kita bersih-bersih terus. Ayo dong biar cepat tumbuh besar nih.
Kita buang. Kita buang yang dari bawah. Oke, kita buang. Oke, sip. Ini nimbingnya dari sini nih. Kita lanjut. Batuk, batuk Pak Ji. Kita lanjut bersih-bersih, sekalian kita lewat, kita spill satu-satu ya. Oke. Ini ajib banget, keren banget. Akarnya enak, tahapannya udah pas banget percabangannya. Depannya ini nih, rencana lengan 1, lengan 2, background udah ada. Ini buat kanopi, terusan deh. Nah, enak, udah latihan terusin aja. Seleksi dulu, tunas-tunas yang nggak kepake, kita buang-buangin aja. Yang berubus-berubus banyak banget ini pengganggunya nih. Oke. Bersih deh. Cek depannya. Oke. Lewat. Ini baru banget. Kita habis baru wearing. Tuh. Akar lagi baru banget dipotong. Cek. Akarnya baru dipotong. Arah-arahin. Kita wearing dulu kemarin. Bahannya bakal cakep. Gerakannya ada di mukanya. Bisa 2 mahkota. Di sini 1 nanti bisa. Lengan satunya harus jauh. Ini karena mengarah ke sini juga sama biluknya. Oke, kita lanjut ke yang lain. Nih, saya suka nih. Arahnya depannya ini nih. Kita balik dulu sedikit. Oke. Karena sempit tempatnya, masih gendet-gendet banget. Ini rencana depannya. Di tangan 1, tangan 2-nya nggak ada. Tangan 3, background, terusan. Oke. Pengerucutan udah ada. Oke. Rumput aman. Tunas-tunas yang lain yang numbuh di akar terkendali. Oke, kita lanjut ke pohon yang lain. Oke, ini ada. Jadi banyak banget ini karakternya. Ada yang ngerucut begini, tegak lurus. Ini enak nih. Tinggal nungguin ini besar dikit. Udah, tinggal pengarahan ranting-ranting udah. Tinggal nunggu percabangan. Keren. Pokoknya bagus nih. Kalau yang perlu juga nggak apa-apa. Yang mau nanya-nanya, abang itu dijual enggak? Masalah dijual nomor 1. Pasti dijual. Tinggal gampang, nanti ya dikasih saya nomor teleponnya aja. Di deskripsinya nanti kasih nomor telepon. Mungkin para pecinta bonsai, para pemula, atau para pemerhati bonsai. Ada yang kesem dengan bonsai-bonsai nanti putri yang kita koleksi. Gak usah sungkan, gak usah ragu-ragu. Oke. Masalah dijual, itu mah wajib. Karena kita
Dapurnya takut nggak ngebul. Kita lanjut nih, keren. Cuman ini kan agak bulat daunnya. Jadi beda dengan yang lain. Ini kan panjang-panjang Jenisnya. jenisnya. Nah, kalau ini kan agak-agak bulat. Dari karakter pohonnya ya kayaknya juga beda banget. Udah indah sebentar lagi pada waktunya nih, Mas. Nih, kita buang-buangin. Ini kalau misalnya ada ini, kita buang-buangin aja. Biasanya stuck nih, yang nggak apa, Karena bunga. ya kalau kena bunga. Terus nutrisi dia habisin juga apa kena bunga. Jadi kita buang-buangin aja bunga-bunga. Kecuali kalau bunga bang, jangan. Kita harus itu masukin ke dompet. Kalau bunga wangi, bunganya wangi. Nah, namanya juga anting putri. Kalau yang nggak wangi mah ini anting putra. Tahu. Udah, ini udah rapi, nggak ada yang kita buang. Tinggal nunggu. Ini agak gede-gede. Nah, pergerakan udah kita arah-arahkan ya. Nah, ini mukanya. Oke. Masih lanjut di anting putri ya. Masih di Sardija Bonsai. Koleksi kita nih. Kebetulan kita naruhnya di rooftop karena keterbatasan lahan. Di bawah penuh. Di kebun juga udah ditanemin yang lain. Ini juga hasil budidaya dari kebun. Kita pindahin dulu biar dalam perawatannya lebih mudah, lebih gampang. Nah, jadi ini buat ini khusus ke ini ke dapur. Makanya buat rekan-rekan para pecinta bonsai yang udah berkeluarga terutama, gak usah pakai dapur rumahnya kalau bikin rumah. Jadi nggak pakai resiko dapur, nggak ada. Nah, kalau yang rumahnya dibikinin dapur, ya pasti harus ada resiko dapur. Makanya saya emang nggak pakai dapur rumahnya. Resikonya nggak ada. Makan di luar aja. Makan di luar aja. Itu Ibu Agus Catering. Iya weh. Yuk, kan ini akar buat apa nih? Jauh-jauh banget. Tumbuh di akar semua nih. Cabang-cabang. Buang-buangin aja ya. Penghematan nutrisi. Biar nggak dia makan. Subur, makmur. Udah bersih. Akar udah keliling. Pengerucutan udah enak. Cabang-cabang udah kiri kanan 1-2 background udah jalan. Tinggal nunggu nunggu yang nawar. Tinggal tunggu yang nawar biasa. Oke, kita nungguin di lakban. Kita nungguin yang prepet. Ini depannya sini. Dengan satunya ini, pakai lengan 2 ini. 3. Wih, sedikit ini yang harus kita buang. Karena kemarin kita waktu bersih-bersih kita potong, kita arahin, kita wiring, kita sekalian sedikit membuang-buang yang nggak guna kemarin. Udah numbuh lagi. Oke. Ini yang keberapa ini pohon? Lumayan banyak. Nanti kita cek keseluruhan anting putri yang ada di rooftop berapa. Nah, jadi yang mau borong, yang mau pesen nanti udah saya hitungin. Nggak usah ngitung lagi. Oh, di Sardija Bonsai anting putrinya ada sekian pohon berapa? Nah, itu yang ditunggu. Buat DP umroh. Keren. Ini paling lari bisa ke Mame ini. Masih segini nih. Paling ini 9 cm. Mame ini 15. 20 masuk. Ini bogel. Oh, bogel. Tapi kalau perempuan bogel apa-apa. Hehehe.
Bogel itu dari atas ke tengah-tengah, dari tengah-tengah ke bawah sama aja. Empuan yang bogel jangan ragu, jangan bimbang, tenang. Ada abang yang suka bogel-bogel. Kita sedikit bersihin. Ini nggak bakalan kepake. Kalau ini bisa nanti buat depan, buat kanopi juga bisa. Kalau kurang atas nanti kita buang. Nyari yang tunas yang atas. Oke, keren. Satu, lengan dua, background. Ini terusan. Ini tiga nih. Kita lanjut, masih di anting putri. Sebelum ke pohon yang lain ya. Ini cek rumput. Rumputnya kita cabutin dulu. Gulma-gulma yang nggak berguna, yang mengganggu, ya mengganggu pemandangan, mengganggu ketanaman juga, mengganggu pupuk. Kita bersihin, kita cabut-cabut. Oke. Alah, ya nggak terlalu banyak yang kita buang, yang kita bersihin. Karena ini tunas-tunasnya begitu banyak dari yang keluar dari akar. Cukup rapi. Oke. Sip, kita lanjut. Ini lumayan nih. Ini banyak cerita kalau pohon ini. Ini ID-nya anting putri, ini mukanya sini. Tapi kita bilang ini dulu banget dulu. Ini 2022 keropos, dalamnya keropos banget. Jadi bolong, tengahnya bolong, gede banget. Karena ada yang kayak menggerogoti gitu. Ada binatang dah, kayak ini, kayak rayap. Kita cek, kita coba dulu pernah ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini bertahan, malahan sekarang subur. Ini dalamnya ini kita masukin semen, semen dari bawah sini ke atas. Ini tutup dulu, dibalikin dulu pohonnya. Kita masukin semen. Semennya itu kasih kambium salep. Karena salep kambium selain menutupin luka, dia juga merangsang kambium untuk cepat jalan. Contoh ini aja. Ini hasilnya. Dulu kan segini nih, bos. Nah ini kambium baru nih. Nah lukanya itu dari dini nih, kambium baru. Sekarang jalan udah segini, kambium. Ini udah segini. Jadi lubang yang dulu growok banget, gropak banget, gede banget itu udah ketutup. Oke, ini salah satu trik yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita laksanakan. Jadi kalau misalnya para pecinta bonsai, rekan-rekan bonsai yang punya pohon yang dalamnya growok ataupun ada berlubang gede, gampang kasih semen aja, kita tutupin. Semennya kasih sedikit itu pakai kambium, salep kambium. Oke. Karena kita ketahui salep kambium salah satu perangsang juga, selain nutupin luka dari cuaca panas dan hujan, dia merangsang kambium biar cepat jalan atau keluar. Gitu aja. Ini sedikit historis pohon sancang. Lumayan cukup gede. Anting toh. Gede banget. Ini 45-an LB-nya. Pengerucutan udah enak, lengannya udah full. Tuh. Kanopi, background di bawah juga udah ada. Udah keluar terubus. Ini buat background nanti ya. Oke. Ini saya suka nih, senang dengan perjuangannya, dengan perawatannya. Sampai hari ini udah 2 tahun lebih, udah hampir 3 tahun, 4 tahun dari 22. Sekarang makin gede, makin subur. Kambiumnya udah mau jalan rapi. Oke, kita lanjut ke anting putri yang lain. Nih, baru kemarin kita bersihin. Karena banyaknya pupuk di dalam, tuh kita bersih-bersih.
Ini ada kelihatan kan pupuk-pupuknya. Nah ini juga rumput-rumputnya cepet banget tumbuhnya. Tanaman pengganggunya. Jadi kita harus sering kita aduk-aduk ini biar rumput-rumputnya keangkat akarnya. Salah satu trik, mumpung belum nempel kencang akar-akar rumputnya, jadi mumpung masih kecil-kecil kita aduk-aduk aja, dikangkat akar-akarnya. Kalau keangkat dia mati. Oke. Tuh kan segini ini pengganggu. Kalau dia tinggi ngalingin matahari cahaya. Kalau misalnya ini nutrisi dia juga ikut makan inian nutrisi yang buat khusus tadinya buat pohon bagi-bagi karena dia juga perlu kehidupan, perlu makanan. Kita buang aja. Yang nggak kita pakai kita buang. Bagus and keren. Nanti kita pilih yang itu yang. Oke, kita lanjut. Udah bersih. Kita lanjut ke anting putri masih. Totalitas anting putri. Karena dulu sengaja kita tanam anting putri, barangkali nanti banyak para pecinta atau penikmat bonsai anting putri yang membutuhkan. Nah, jadi kita persiapkan dari sekarang bahan-bahan yang anting putri yang lumayan istimewa lah. Yang semuanya udah program akar. Oke. Keren. Sedikit kita buang yang dari bawah. Yang dempetan juga kita buang biar yang satu cepat pertumbuhannya. Ini kan dempet, kita buang aja satu. Mana yang kita buang? Yang harus kita buang, yang kira-kira nggak dipakai, jelas nggak bakalan dipakai. Kita buangin aja, biar nggak mengganggu. Kalau kasusnya di dua ini Pak Haji, Dibuang satu. yang harus dibuang. Yang kira-kira enak buat nanti terusannya, melanjutinnya. Ini kan 3 nih. Oh ya 3. Ya, kita cari aja yang subur. Ini totalitas makanan kesini nanti total. Karena nggak ada pengganggu, nggak ada yang ribut makan. Terus di ini nih, dilekukan ini biasanya kan numbuh semua. Buang-buangin aja. Karena nggak mungkin dari lekukan ini kita bikin terusan ataupun bikin percabangan. Karena cabang udah ada. Cabang utamanya ini. Dari sini jelas kita bersihin aja, kita buang. Yuk kita lanjut. Masih di anting putri ke pohon yang lain. Ini cebol juga. Keren ini. Ini rumputnya banyak banget. Kita bersihin dulu rumput ya. Nah, ini sang pengganggu. Bisa memi. Kita cek. Paling berapa senti ya? Ini baru 10 cm. Wah, ini lingkar batangnya gemoy banget. Saya suka yang gemoy. Apalagi itu. Kalau yang gemoy pokoknya top, Marco top aja. Enak dibanding-banding. Gak bakalan rusak. Spare part lumayan mahal kalau yang gemoy. Karena sekali beli kain buat baju juga, buat pakaian harus yang lebar-lebar. Beda yang ini, yang ramping-ramping. Itu penghemat.
Kita buang-buangin aja dulu lah. Oke, si gemoy udah kita bersihin. Cek, buat para pecinta anting putri, ayo, nggak usah sungkan-sungkan. Yang mau nanya-nanya, nanti ada nomor telepon di deskripsi ya. Kita akan cantumkan. Buat para pecinta anting putri, ayo. Yang bahan-bahannya, ini antara mame sama semua. Yang mendominasi berharapnya di semua nih, kebanyakan semua sama mame. Disut aja, dilihat semua juga nggak apa-apa. Kita sambil bersih-bersih dulu ya. Ini jelas nggak kepake karena lengan yang udah mau dipakai udah ditentuin, udah kita bersihin, udah kita arahin pakai kawat. Jadi yang nggak kepake kita buang-buang. Ini salah satu. Ada item-item nempel, nah bergerak. Kayak apa sih ya namanya ya? Kayak kutu. Iya bener kutu. Ini makanya harus selektif, harus kita periksa, kita buang. Kalau nggak dikasih pestisida juga hilang. Nah, kemudian kita lewat, kita bersihin, kita buang aja. Nih, ini juga sama nih. Kalau semut itu aman, Pak. Semut enggak. Jangan, karena kalau misalnya rimbun, semut suka bersarang di situ di tempat yang rimbun, di sela-selanya itu tetap mengganggu lah. Tetap kita harus bersih dari semut, dari kutu pohon, daun, apalagi dari jamur. Gimana kita kalau misalnya banyak daki aja? Nah, gimana pertumbuhannya mau sehat kalau kita banyak daki? Kalau daun, kalau kita nggak keramas, nggak sampoan, gatal-gatal. Nah sama pohon juga gitu, kalau nggak kita semprot, kalau kita nggak dibantu pestisida, jarang nyiram, Nggak bisa garuk sendiri. nggak bisa garuk sendiri pohonnya. Makanya benar harus kita selektif, harus kita rawat. Oke. Tuh kan, sedikit cantik. Kita buang-buangin dikit daun-daun yang atau tunas-tunas yang nggak perlu. Lumayan kan. Nih gondrong. Ini cebol banget. Ini bisa dimamelu juga nih. Tahapannya udah enak, perantingan udah ada. Ini anak cabang. Ini udah ranting. Tinggal nunggu anak ranting, cicit ranting, udah deh jadi. Terusan udah ada. Oke. Gulma banyak. Nih rumput-rumput. Kita buang-buangin tunas-tunas yang ada di bawah dari akar. Oke, selalu ingin mengganggu pemandangan, mengganggu keindahan. Jadi pertumbuhan jelas diganggu. Pertumbuhan bakal terganggu, keindahan bakal terganggu. Boros pupuk, dia ikut makan nutrisi yang harusnya dimakan oleh pohon itu dibagi-bagi karena gulma-gulma ataupun tunas-tunas yang nggak kepakai juga pada hidup di situ. Gitu. Kalau nggak mau buang, program aja. Bener. Program aja. Kita bersihin. Kalau udah bersih kan kelihatan juga rapi. Ini terutama dari lekukan-lekukan, dari lepitan-lepitan, dari cabang, biasanya banyak banget, banyak yang itu. Kita buangin aja. Ketiak. Dari ketiak ataupun dari kelek. Kita cek. Oke kan. Cebol habis. Ini banyak yang cebol. Ini termasuk ini nih. Saya suka. Cek.
Wah keren, ini buat di mame segini nih. Baru segini 9 cm. Lingkar batang, cukup. Ini 25 ada lingkar batang. Masih bisa di mame. Enggak banyak yang kita bersihin. Tunas-tunas yang nggak diperluin aja. Kita buangin. Nah, oke. Kita lanjut. Wah, ini nih baru apa? Baru ganti media nih kemarin. Wow, keren. Ini buat small. Akar keliling banget. Kita bersih-bersih dulu sebentar ya. Ini masih basah nih habis disiram. Kan kalau udah dibersihin sedikit aja gini udah kelihatan cantik. Kayak kamu yang nonton. Wow. Top, keren. Ini berharap small nih. Oke. 20. 20 cm awal. Tapi percabangan udah ada. Tenang. Ini small juga. Lihat nih, keren. Keren nih depannya. Oke. Wih. Kita buang-buangin ya. Lengan 1, lengan 2. Background udah ada, buat kanopi terusan nanti lihat aja. Apa yang ini yang kita pakai terusan ya. Ini 2 aja ini. Oke. Masih proses, masih perjalanan. Banyak hal yang tadinya mungkin kita pertahankan bisa dibuang. Yang mungkin nanti kita buang, akhirnya harus dipertahankan. Jadi banyak kemungkinan. Yang jelas-jelas saja kita buangnya, ini mati. Oh, ada yang perantingan yang mati kita buang aja gitu. Wah, ini subur makmur. Subur makmur udah pengerucutannya udah enak banget. Udah kayak ini. Kayak peluru. Peluru kendali. Enak. Ini di small juga. Akar udah kita program, tinggal kita motong-motong dikit-dikit. Sambil nanti berjalannya waktu kita potong mungkin dari sini kita potong. Tinggal kita nungguin anak akarnya, kan pangkal akarnya udah ada. Nanti anak akar 1 2 kita arah-arahin lagi. Ini karena masih belum stabil, masih belum penyuburan. Nanti kalau udah subur kita potong akarnya ya. Karena biasanya kalau udah lagi nggak subur, stuck. Jarang keluar lagi akarnya. Kalau totality kita buang langsung. Jadi nunggu dulu subur pohonnya, baru kita buang. Oke. Tuh kan udah enak kelihatannya. Apalagi kalau udah nggak ada rumput ini. Ini rumput. Ini gulma. Wih, udah ada perantingan. Cabang udah ada, cabang 1, cabang 2, 3, background, kanopi, terusan udah ada. Enak. Ini ranting. Nah, cabang ranting udah ada. Ini nggak bakalan lama lagi nih. Kita pengen cek akar. Hah, ada deh akar. Keren. Oh, ada dong. Ini basis akar kiri. Ini masih belum dominan, tapi ada. Jangan takut. Kanannya ada yang menjadi basis akar kiri, kanan ada. Aman.
Tinggal ada pemotongan nanti di depan-depan. Akar. Oke. Ini enak banget. Tinggal terusin. Ayo para pecinta bonsai, sahabat Sardijaya Bonsai di mana saya berada, yang lagi nyari-nyari bonsai anting putri, yang suka dengan bonsai anting putri, oke, bisa langsung kontak di deskripsi Sardijaya Bonsai. Oke. Satuan bisa, borongan lebih bisa. Satuan bisa, borongan lebih disukai. Kita lanjut masih anting putri karena kita banyak anting putri. Kita sengaja untuk hari ini kita spill semua anting putri. Karena kebetulan yang dijajarin di atas di rooftop ini banyak anting putri. Nanti kita spill yang lainnya ya, ada siancinya, ada juga sayang simbur. Kita spill ya. Karena mungkin dari rekan-rekan atau sahabat Sardijaya Bonsai yang suka tuh bermacam-macam ragam hobi bonsai dari jenis-jenis tanaman tertentu mungkin. Yang idealis dengan anting putri saya siapkan. Yang suka ataupun yang senang banget dengan sianci saya siapkan. Yang lagi nyari sayang simbur saya juga siapkan. Oke. Ini akar. Udahlah nggak usah dibilang-bilang akar semuanya juga program. Soknya program katanya. Iya, akar. Ini ada sedikit pembelahan akar di sini sebelah kiri. Yang yang harus dominan akar kita belah. Karena terlalu besar akarnya. Biar nanti pecahannya langsung ngarah dibagi dua-dua. Nih. Kita belah, kita ganjal sedikit pakai batu. Biar agak kebuka nanti ya. Oke, ini jadi buat basis nanti. Kirinya. Ini kanan. Akar basis kanan, ini hasil kiri. Kalau dari sini. Kalau nggak ada pus ini larinya ke kiri. Tahapannya udah enak. Lengan 1, lengan 2 udah ada. Buat 3-nya udah siapin. Rantingan cuma ini aja. Karena cabang yang ini, yang 2 udah lengannya. Ini ranting, tinggal nunggu anak ranting. Oke. Kita lanjut ke si yang kecil mungil. Sekalian, nah ini perlu dibersihin ini. Udah hancur, udah terlalu penuh. Tuh, rumput-rumputnya. Padahal ini baru 2 minggu kemarin kita bersihin. Udah harus dibersihin lagi. Jadi benar-benar para pecinta bonsai itu dalam kita merawat bonsai itu nggak usah ini, jangan tanggung-tanggung, benar-benar harus selektif, harus kita sering ya. Kalau cuman bisa nyiram, jangan dong, harus kita rawat juga, pestisidanya juga harus dikasih, pupuknya apalagi gitu kan, selain cuman nyiram sehari 2 kali atau sehari sekali, gimana kebutuhan aja, gimana situasi. Bahkan kalau hujan mah nggak pernah disiram juga ini juga. Tuh, sedikit bersih. Ini lumayan banyak tunas-tunas yang mengganggu nih di akarnya. Kita buang-buangin aja. Mengganggu pemandangan, mengganggu pertumbuhan, mengganggu pikiran. Oh, mengganggu pikiran ya, mikirin tiap malam. Waduh, itu pohon banyak tunas-tunas yang nggak kepake, kok pada numbuh. Nah, kan jadi pikiran. Tuh, udahlah, keren. Wow. Ini kalau yang ini nggak perlu diapa-apain. Karena ini baru ganti banget media. Nah, kalau penasaran, kita cek aja akarnya. Oke. Wow. Sungguh luar biasa. Wih, keren kan? Ini small. Nanti jadinya akhirnya di small. Tapi LB udah 30-an. Ini tangan kiri
harus jauh lepas. Oke, kita lanjut muter sedikit. Nah, ini masih anting putri. Banyak di sono juga loh, anting putri ya. Anting putri ini baru pindah kemarin. Ini anting putri baru banget ngangkat. Oke, ini juga sama. Masih agak layu-layu dikit daunnya. Belum press karena baru kemarin kita pindahin. Ini masih bersih ini. Masih bersih, nggak ada yang mengganggu. Ini sedikit kropos belakangnya. Ini mudah-mudahan nih bisa indah nanti akhirnya nih. Karena dulu usahakan kita kasih salep dulu. Kalau kayak gini nggak perlu senam lagi. Kalau ini enggak perlu. Terbuka ya. Kali terbuka. Ini selanjut yang lain bagus juga. Oke. Nih. Ini lengan satu nih, harap di sini nih keluar nanti terubus buat lengan duanya. Ini Dari sana paling medium awal nih. Nah, gimana? mukanya dari sana. Ini background. Ya, lihat situasi aja. Bisa dari sini. Jadi ini bisa background, ini lengan duanya, ini yang satu bisa. Tapi kalau ngelihat akar, bagus dari sini juga. Yuk lihat, nanti kita lihat aja sambil dia perjalanannya. Melihat dari beberapa sisi, bisa dari dua-duanya juga bisa bisa dijadiin muka nih. Depan dari sini bisa, dari sana bisa. Nah, ini bisa dari jadi background kalau misalnya kita ngambil dari sana mukanya. Nah, jelas ini mukanya dari sana. Kita lanjut. Udah. Bagus. Anting putri. Nah, ini banyak yang dibuang kemarin akar. 1, 2, 3, 4. Belum kita lepas. Karena kalau lepas sekarang ini bakal keganggu akar-akar serabut yang ada di dalam. Makanya dibiarin aja dulu. Nanti kalau misalnya ini udah pada tumbuh nih, akar yang kita potong barusan kita bongkar. Ini sebenarnya harus sudah dibongkar, sudah dipotong. Kalau terlalu gede nih. Ini contoh yang ini. Kita bongkar. Yang pertama ini kita potong. Akar udah keluar 1, 2, 3 nih. Tinggal nanti pilih apakah yang mau pakai yang ini. Oh, ini mah akar aslian. Udah 2 nih. Udah enak, udah jalan. Kita potong lagi yang ini nih, 2. Ini udah keluar lagi nanti kayak ini. Baru kita potong yang ini. Dia harus tahapan cara memotong akar juga ya. Oke, kita lanjut. Masih anting putri ini mungkin di semua bisa semua bisa mame ya. Kalau mame gede banget banggalnya, bakalan bahaya. Akar keren. Kita lanjut. Tinggal beberapa lagi ya anting putri. Ini depan. Nggak perlu banyak yang dibuang karena tunas-tunas di akar nggak terlalu banyak. Buang 1, 2 aja udah beres. Oke, akar keliling bagus, sudah bagus. Oke, kita lanjut. Ini buat di mame ini. Nih, ada apa ini? Ini adalah ganjel. Kita pecahin biar ada pembengkakan di sini. Diganjel. Karena akar biar misah. Akar yang sini ke sini, nanti tumbuh akar yang ke sini. Nah, nanti di sini bengkak. Jadi akarnya dibagi 2. Oke. Keren, keren, keren. Nih, yang terakhir. Kita bersihin dulu. Ini udah tahu mukanya jelas dari sini.
karena dari konstruksi akar udah enak dari sini. Gerakannya enak juga, lengan-lengannya udah kelihatan enak kalau dari sini. Terutama akar nih yang jadi basis ada, kiri kanan udah ada. Satu buat basis kiri, ini buat basis kanan akarnya. Ini background udah ada. Oke. Mungkin segitu saja dulu ya dari kami Sardija Bonsai. Yang udah spill beberapa pohon anting putri khususnya ya. Buat para pecinta bonsai, sahabat Sardija Bonsai di mana saja berada, yang pengen kenang-kenangan ataupun yang lagi nyari-nyari bonsai anting putri, yang suka banget dengan anting putri, bisa nanti kontak-kontak, kita bisa hubungi di deskripsi, kasih nomor telepon nanti saya di deskripsinya ya. Oke, terima kasih. Masih dari Sardija Bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini.